pukul 6 waktu Indonesia Tengah. RRI ND menyiarkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda kembali mendengarkan Warta Berita Daerah pagi ini, edisi Selasa 21 Februari 2023. Sari Berita. Isu penculikan anak meresahkan warga. Pusam dorong aktifkan kembali Puskamling. Barang ilegal senilai ratusan juta rupiah dimusnahkan Bea Cukai Labuan Bajo. Selain dua berita ini akan kami hadirkan juga berita-berita lainnya. Selengkapnya kami rangkum dalam Warta Berita Daerah RRI pagi ini bersama saya Desi Natalia. Pendengar, kita mulai berita pertama. Pusat Kajian dan Advokasi Masyarakat Pusam Indonesia menilai isu penculikan anak yang marak belakangan terus beredar di tengah masyarakat menjadi keresahan orang tua. Maka pengawasan serius perlu dilakukan. Laporan disampaikan Rovinus Wula. Menyikapi beredarnya isu penculikan anak yang tersebar luas di tengah masyarakat, Direktur Pusat Kajian dan Advokasi Masyarakat Pusam Indonesia Cabang Indeks Virus Parabri Cesar mengatakan bahwa yang paling pertama pemerintah di masing-masing level, pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, dan pemerintahan desa untuk terus melakukan pengawasan di masing-masing level. Pengawasan serius terlebih pemerintah di tingkat desa kelurahan, kemudian diupayakan menghidupkan kembali pos Siskamling. Dijelaskan menghidupkan pos Siskamling itu penting dilakukan untuk menjaga dan mengetahui lalu lintas orang keluar masuk di desa, baik yang datang maupun yang melakukan berpergian keluar wilayah. Walaupun isu belum terjadi, namun hal ini penting dan menjadi bentuk perhatian kita terhadap isu yang marak beredar di tengah masyarakat, terlebih perlindungan terhadap anak-anak kita. Menjaga dan mengetahui lalu lintas orang yang keluar masuk di desa, siapa yang datang, siapa yang hendak bepergian. Bahwa walaupun penculikan, saya kira ini menjadi bentuk perhatian kita akan perlindungan terhadap anak-anak kita semua. Penguatan pos Siskamling dan pengadaan kembali ini menjadi kebutuhan, tidak hanya soal ini saja, soal isu penculikan anak yang marak saja, tetapi juga bisa soal-soal lain. Kan kenyamanan pada masyarakat kita, pada saudara-saudara kita, pada keluarga kita semua. Penguatan kembali pos Siskamling sudah menjadi kebutuhan, tidak hanya soal isu penculikan anak yang sedang marak, tetapi juga soal-soal lain terkait kenyamanan pada masyarakat, saudara dan keluarga semua. Menurut Cesar, berbicara mengenai isu penculikan anak walaupun hari ini belum terjadi di tempat kita, tetapi di tempat lain seperti di kota besar sudah terjadi dan kejahatan terhadap penculikan anak sudah diketahui banyak orang, sehingga kita perlu melakukan upaya pencegahan. Tahu bahwa tanggung jawab utama itu tanggung jawab kita. Tidak bisa kita serahkan sepenuhnya kepada aparat keamanan, aparat pemerintah. Jadi kita mesti juga melindungi diri kita masing-masing. Cesar mengharapkan kepada masyarakat, keluarga dan orang tua supaya terus mengawasi anak setiap kegiatan di luar rumah. Masing-masing keluarga ataupun orang tua perlu melakukan pengawasan dan kontrol sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Persoalan isu penculikan yang marak beredar itu menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat dan kita tidak bisa menyerahkan semua persoalan ke pihak aparat keamanan atau aparat pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama dalam hal melindungi diri masing-masing. RRI Rovinus Wula melaporkan. Beralih ke informasi dari Kabupaten Manggarai Barat, barang ilegal senilai ratusan juta rupiah dimusnahkan Bea Cukai Labuan Bajo. Berikut laporan disampaikan reporter RRI SP Labuan Bajo, Epi Wahab.
Barang ilegal senilai ratusan juta rupiah dimusnahkan Bea Cukai Labuan Bajo pada Rabu 15 Februari 2023. KPPBC Tipe Madya Pabean C Labuan Bajo melaksanakan kegiatan pemusnahan barang milik negara hasil penindakan barang kena cukai ilegal, dan kegiatan ini dilaksanakan di halaman KPPBC Tipe Madya Pabean C Labuan Bajo. Acara dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah DCBC Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kanwil DCBC Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, para pimpinan TNI dan Polri dan instansi terkait, diantaranya ada Polres Manggarai Barat, Kodim Manggarai Barat, Lana Labuan Bajo, Kejaksaan Negeri Manggarai Barat, Satpol PP Manggarai Barat, KSOP Labuan Bajo, Imigrasi Labuan Bajo, Dinas Lingkungan Hidup Manggarai Barat, Lurah Labuan Bajo, Kantor Kesehatan Pelabuhan Labuan Bajo, Pelindo Labuan Bajo, KP2KP Labuan Bajo. Barang kena cukai ilegal yang dimusnahkan yakni hasil tembakau dan juga minuman mengandung etil alkohol dengan kerugian negara diperkirakan ratusan juta rupiah. Kepala Kantor Bea Cukai Labuan Bajo Joko Prisukmono membenarkan dan menyampaikan kronologi pemusnahan sejumlah barang ilegal senilai ratusan juta rupiah ini. Baik, yang dimusnahkan seperti tadi saya sampaikan, memang ada barang kena cukai ilegal, diantaranya adalah rokok ilegal, rokok yang tidak dilekati dengan pita cukai ataupun dilekati dengan pita cukai palsu, dan ada beberapa minuman mengandung etil alkohol atau minuman keras. Perinciannya barangkali dapat saya sampaikan. Untuk hasil tembakau berupa rokok, sigaret kretek mesin, dan sigaret kretek tangan itu sebanyak 415.548 batang. Sedangkan minuman mengandung etil alkoholnya itu sebanyak 1.949 botol atau kaleng atau 775,05 liter, dengan total taksiran nilai barang sebesar Rp383.099.000. Itu yang kita musnahkan kemarin. Dan hasil yang kita musnahkan kemarin itu juga hasil tangkapan yang tersebar di 9 kabupaten tersebut. Ada di Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai Timur, Nagekeo, Bajawa, Ende, Momire, Flores Timur, dan Lembata. Dapat kami sampaikan juga bahwa barang kena cukai dalam hal ini hasil tembakau ilegal itu bisa tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, ataupun dilekati pita cukai tapi tidak sesuai dengan peruntukannya. Pemusnahan kita lakukan di 2 tempat. Untuk sebagian kita lakukan pemusnahan di halaman kantor Bea Cukai Labuan Bajo, tapi karena volumenya memang tadi cukup banyak, cukup besar, sisanya kita lakukan pemusnahan di TPA Waroka. Barang milik negara atau BMN hasil penindakan yang dimusnahkan merupakan wujud nyata KPPBC Tipe Madya Pabean C Labuan Bajo dalam rangka mengamankan keuangan negara dan melindungi masyarakat dari peredaran barang kena cukai ilegal. Penindakan barang kena cukai ilegal yang telah dilakukan tidak terlepas dari sinergi yang telah terjalin dengan baik antara Bea Cukai Labuan Bajo dengan seluruh instansi terkait selama ini. Dan masyarakat juga diharapkan ikut turut serta dalam mengawasi peredaran barang-barang ilegal ini dengan cara segera melaporkan ke kantor Bea Cukai jika mengetahui atau mendapatkan informasi suatu barang yang mencurigakan. RRI SP Labuan Bajo Epi Wahab melaporkan. Informasi lainnya, pendengar, Bupati Ende meminta agar para mahasiswa Prodi D3 Keperawatan untuk memperkuat pengetahuan akademis, menguasai IT dan juga bahasa asing agar bisa bekerja di luar negeri. Pemerintah juga terus berupaya untuk melakukan berbagai terobosan untuk membantu pencari kerja, khususnya untuk penempatan di luar negeri. Laporan selengkapnya disampaikan Rosa Dalima. Bahasa Belanda, bahasa Arab itu mereka menyambut dengan ya. Salah satu upaya pemerintah tersebut adalah menyediakan jembatan mempermudah penyampaian informasi mengenai lapangan pekerjaan, seperti melalui bursa kerja khusus BKK di lembaga perguruan tinggi maupun sekolah menengah kejuruan. Demikian disampaikan Bupati Ende Haji Jafar H. Ahmad dalam sambutan tertulisnya pada acara penyerahan tanda daftar pembentukan BKK Program Studi D3 Keperawatan Ende Poltekkes Kemenkes Kupang Senin pagi. Dikatakan Bupati Jafar dengan pembentukan BKK dapat memfasilitasi pelayanan penempatan pencari kerja dalam negeri dan luar negeri. Dirinya secara khusus memberikan apresiasi kepada Prodi D3 Keperawatan Ende karena salah satu lulusannya menjadi satu dari 204 tenaga kesehatan yang dikirim ke Jerman.
Direktur Poltekkes Kemenkes Kupang Irfan SKM Mkes di kesempatan yang sama menjelaskan, sampai saat ini Poltekkes Kupang telah meluluskan 17.000 lebih lulusan dan sudah mengabdi di berbagai fasilitas kesehatan baik dalam dan luar negeri. Dikatakan Irfan, beberapa waktu sebelumnya Poltekkes Kupang sudah melakukan audiens dengan perwakilan dari beberapa negara dalam upaya menyiapkan kerjasama dengan negara-negara tujuan tersebut. Namun salah satu syarat yang harus dipenuhi, minimal calon tenaga kesehatan tersebut harus ditempatkan di fasilitas kesehatan milik pemerintah selama 1 tahun. Dan beberapa kondisi terakhir ini kami sudah beberapa kali audiensi dengan perwakilan dari Jepang. Bahkan minggu yang lalu Bapak kami juga dari Jerman, kemudian dari Belanda juga sudah menyiapkan satu kerjasama dengan negara-negara tujuan tersebut. Untuk syarat ke luar negeri itu memang harus ada penempatan dulu Bapak, 1 tahun dulu di Pasankes milik pemerintah maupun swasta. Jadi dengan besarnya minat anak-anak kita yang mau keluar negeri, ini kami mohon sekali lagi dukungan Bapak Bupati bahwa anak-anak kita memang harus ditempatkan dulu minimal 1 tahun di Pasankes. Ya. Lebih lanjut, Irfan juga menjelaskan Prodi D3 Keperawatan ND merupakan satu dari 4 prodi Poltekkes Kemenkes Kupang. Dengan hadirnya BKK di Prodi Keperawatan ND, Irfan berharap akan semakin mudah para mahasiswa mengakses berbagai informasi peluang kerja dan semakin banyak generasi ND khususnya tenaga kesehatan yang bisa lolos seleksi untuk ditempatkan di berbagai negara tujuan. RRI ND Rosadani. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND. Bupati ND Haji Jafar Haji Ahmad menghadiri upacara peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad 1444 Hijriah yang diselenggarakan oleh Muslimat NU Cabang ND. Laporan disampaikan Lady Badin. Bertempat di Masjid At-Taqwa Onekore ND, Bupati ND Haji Jafar Haji Ahmad menghadiri peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW 1444 Hijriah yang diselenggarakan oleh Muslimat NU Cabang ND. Bupati Jafar mengungkapkan apresiasinya terhadap kegiatan tersebut. Dirinya mengungkapkan bahwa peranan perempuan sangatlah penting baik dalam kehidupan berbangsa dan beragama, karena perempuan menjadi kunci lahirnya generasi unggul yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, berakhlak mulia dan cinta kepada tanah air dan bangsa. Pemerintah menyampaikan terima kasih kepada Muslimat NU yang telah bisa menyelenggarakan acara ini. Saya menyampaikan sedikit intinya tadi, sholat tadi mencegah perbuatan keji dan mungkar. Peranan perempuan ibu muslimat tentang mencegah perbuatan keji mungkar. Nah, perempuan itu tiap negara, tiap agama. Esensi daripada mencegah perbuatan itu dikala ibu-ibu saat melahirkan tahap menjadi bayi dan kandungan ibu itu situ peranannya luar biasa. Ibu itu membawa perdamaian. Kalau ibu tidak mau, tidak jadi. Sementara itu, pimpinan cabang Muslimat NU Kabupaten ND, Haja Siti Hadijah DM mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya sedang melakukan reorganisasi untuk menghidupkan kembali semangat berorganisasi, sekaligus membentuk anak cabang dan ranting di tingkat kecamatan hingga kelurahan dan desa, agar kembali bergerak untuk membangun kader-kader muslimat tangguh yang mampu menjadi teladan baik bagi keluarga, masyarakat, negara, dan agama. Membangkitkan kembali karena selama ini berapa 2 periode ini memang muslimat agak redup dengan keberadaan abad kedua NU ini, makanya kami mau bangkit besar-besaran agar wilayah Kabupaten ND kembali muslimat berkibar kembali. Insyaallah sekarang sudah mulai bangkit, sudah berapa pimpinan anak cabang yang ada di wilayah Kota ND sudah. Kegiatan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW di Masjid At-Taqwa Onekore ini juga diisi dengan ceramah oleh Dr. Andus Haji Abdul Rasid serta penyerahan SK pengurus anak cabang Muslimat NU Kabupaten ND. RRI ND Lady Badin melaporkan. Masih dari Kabupaten ND, pendengar, pemerintah Kabupaten ND menyerahkan penghargaan Anugerah Desa Wisata 2022 oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia kepada Kelurahan Rewarangga pada apel kesadaran tingkat Kabupaten ND, Jumat 17 Februari 2023 lalu. Laporan disampaikan Veranda Garus.
Kemenparekraf melalui Anugerah Desa Wisata merupakan ajang pemberian penghargaan kepada desa-desa atau kelurahan yang mengikuti program Jaring Desa Wisata atau Jadesta. Lurah Rewarangga Antonius Andrianto Esos kepada RRI mengatakan, program Jadesta dari Kemenparekraf sendiri sudah diikuti oleh Kelurahan Rewarangga sejak tanggal 19 Februari tahun 2022 lalu. Penilaian dilakukan melalui 7 aspek yakni daya tarik pengunjung, homestay, toilet umum, souvenir, digital dan kreatif, CHSE, dan kelembagaan. Kelurahan Rewarangga memiliki potensi budaya dan potensi alam yang luar biasa yang perlu dikelola dan dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Kita bersyukur bahwa Kelurahan Rewarangga mempunyai banyak keunikan dan boleh dikatakan cukup lengkap ya, karena di situ ada dari sumber daya alam, sumber daya buatan, sumber daya manusia itu cukup lengkap. Yang pertama ada rumah tenun, terus ada sanggar seninya, ada kerajinan bambu, ada wisata air, dan juga ada teras baca kaitan dengan literasi. Jadi termasuk dengan kelompok tani yang bergerak di sayuran organik. Penyerahan penghargaan ini selaras dengan arahan Bupati kepada seluruh ASN di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Ende pada setiap kesempatan untuk selalu mengedepankan inovasi dan kinerja berkualitas. Lurah Rewarangga melanjutkan, untuk di Kabupaten Ende hanya ada 8 desa dan 1 kelurahan yang mengikuti program Jadesta. Dari sekian ribu desa di Indonesia mengikuti Anugerah Desa Wisata Indonesia, menurutnya Kelurahan Rewarangga merupakan satu-satunya kelurahan yang ikut bergabung. Tentunya ini kan bentuk sebagai upaya pemberdayaan masyarakat, coba menggali potensi yang ada di kelurahan itu sendiri. Dengan kita dengan keterbatasan memulai dengan hal-hal yang baru, tentunya kita tidak mudah, kita ada tantangan, ada penolakan juga ada. Dengan semangat bersama kita memajukan Kelurahan Rewarangga, tentunya hal itu akan dilalui dengan baik. Antonius Andrianto berharap penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi desa atau kelurahan lainnya di Kabupaten Ende untuk mengikuti Anugerah Desa Wisata sehingga potensi wisata maupun wisata alam lebih dikenal oleh kalangan yang lebih luas. Lurah Rewarangga optimis akan terus meningkatkan kualitas serta SDM di kelurahannya sehingga pariwisata menjadi sektor peningkatan ekonomi. RRI Ende, Veranda Garus melaporkan. Informasi lainnya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ende terus berupaya meningkatkan minat baca masyarakat. Salah satunya dengan menyediakan pelayanan mobil perpustakaan keliling. Laporan disampaikan Su Imam. Kepala Bidang Pelayanan Otomasi dan Kerjasama pada Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ende, Dr. Andus Filipus Lama kepada RRI di ruang kerjanya, Senin 20 Februari 2023 mengatakan, layanan mobil perpustakaan keliling ini sebagai bentuk memeratakan layanan informasi dan bacaan kepada masyarakat untuk meningkatkan minat baca dengan mengembangkan cinta buku kepada masyarakat. Dijelaskan, layanan mobil perpustakaan keliling pada dasarnya bersifat terbuka karena pelayanannya untuk semua lapisan masyarakat sehingga pengunjung dengan bebas mencari dan memilih bahan pustaka yang ada di dalam mobil. Untuk yang dua mobil itu 500 jenis-jenisnya ada buku-buku umum, buku bacaan anak-anak, buku agama, buku fiksi dan non fiksi. Ia melanjutkan, untuk pelayanan mobil perpustakaan keliling sesuai jadwal permintaan masyarakat dengan layanan di dalam kota sampai ke daerah-daerah terpencil. Kalau kemarin itu kami biasanya turun di dalam kota dan itu biasanya sampai juga ke Riau Timur, Sokoriandona, ada juga ke Kota Baru, ke Bavaria, kemudian ada yang ke Datu Keli untuk pelayanan MPK kami. Ditambahkannya, terkait permintaan masyarakat untuk pelayanan mobil perpustakaan keliling biasanya melalui surat resmi ke dinas, kemudian baru bisa dilayani. Saudara, informasi ini sekaligus mengakhiri Warta Berita Daerah pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Desi Natalia mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Selanjutnya, pendengar dapat Anda ikuti selengkapnya program Florata pagi ini. Terima kasih. Anda telah mendengarkan Warta Berita Produksi RRI Ende.